Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kisi-kisi PTS nomor 16. Nah, ada sedikit revisi dari rumus yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau kemarin kita mau mencari bilangan yang harus ditambahkan, itu kita harus mencari suatu bilangan yang bentuknya akan menjadi B per 2 dikuadratkan, itu harus ditambah berapa supaya menjadi C. Nah, rumus ini terbalik. Yang benar adalah C harus ditambah berapa supaya menjadi B per 2 dikuadratkan. Kalau misalkan bilangan yang harus ditambahkan itu disebut N, maka rumus jadinya adalah B dibagi 2 dikuadratkan dikurangi dengan C. C-nya ini pindah ke kanan. Jadi rumus yang kita pakai nanti adalah yang ini. Kalau kita mau mencari bilangan yang ditambahkan, yaitu B per 2 dikuadratkan dikurangi dengan C. Oke, kita coba pada soal di atas. Kalau soal di atas ini X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0, maka A-nya adalah 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Kita mau mencari bilangan yang harus ditambahkan. Kita sebut dia sebagai N, maka rumusnya adalah B per 2. Berarti B-nya min 2 dibagi 2, dikuadratkan dikurangi C. C-nya adalah min 3. Kita lanjut, berarti N adalah min 2 per 2 itu min 1 dikuadratkan min kali min menjadi plus 3. Min 1 kuadrat itu 1 tambah 3 sama dengan 4. Jawabannya adalah 4. Oke, ini ada latihan soal. Silahkan latihan ini kalian kerjakan dulu. Videonya di skip, nanti kalau sudah selesai kalian cocokkan dengan pembahasan dari video ini. Oke, kita bahas yang nomor 1. Nomor 1 kita butuh B dan C. B dan C. B-nya itu minus 6, C-nya 5. Kalau kita mau mencari bilangan yang harus ditambahkan atau N, yaitu B per 2 dikuadratkan baru dikurangi C. B per 2 itu siapa? Berarti min 6 per 2 baru dikuadratkan dikurangi dengan 5. Min 6 bagi 2 itu min 3 dikuadratkan dikurangi 5. Ini 9 dikurangi 5, jawabannya adalah 4. Oke, sekarang yang nomor 2. B-nya adalah minus 3, C-nya adalah minus 4. Kalau mau cari N, berarti B per 2 dikuadratkan dikurangi dengan C. B-nya itu minus 3 dibagi 2 dikuadratkan baru dikurangi dengan minus 4. Min sama min jadi plus. Lalu ini minus 3 kuadrat itu 9, 2 kuadrat itu 4, plus 4. Kita samakan penyebutnya, ini artinya 4 per 1. Kalau kalian lupa penjumlahan pecahan, bisa seperti ini. 4 kali 1 itu 4, 9 kali 1 itu 9. Ditambah dengan 4 kali 4, 16. Nilainya adalah 25 per 4. Selesai. Lalu soal yang terakhir. Soalnya adalah 5x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, untuk soal ini x-nya itu masih ada angka 5. Dimana kalau melengkapi kuadrat sempurna, x kuadratnya itu harus 1. Gimana caranya supaya jadi 1? Kita bagi dengan 5. Kalau kiri dibagi 5, berarti ruas kanan juga dibagi 5. Nanti gimana kalau x kuadratnya 6? Berarti dibagi 6. Kalau 7x kuadrat berarti dibagi 7. Kalau 9
X kuadrat dibagi 9. Tergantung X kuadratnya berapa. Sekarang 5X kuadrat dibagi dengan 5. Lalu 4X dibagi dengan 5. Dan 2X. Lalu min 2 dibagi dengan 5. Terakhir 0 dibagi 5. 5 bagi 5 1, berarti tinggal X kuadrat. Yang ini tetap 4/5X, yang ini tetap min 2/5. 0 dibagi 5 nilainya 0. Oke. Di sini B-nya adalah minus 4/5, lalu C-nya adalah minus 2/5. Kita mau cari N atau bilangan yang harus ditambahkan, rumusnya adalah B kuadrat. B/2 dikuadratkan dikurangi C. B-nya minus 4/5 dibagi dengan 2, baru dikuadratkan, lalu dikurangi dengan minus 2/5. Oke, yang ini dulu, min ketemu min jadi plus. Lalu pembagian itu adalah pengwalik, berarti nanti jadi perkalian, tapi dibalik. 2 itu artinya 2/1, kalau dibalik jadi 1/2. Dikali minus 4/5. Ditambah dengan 2/5. Minus 4 kali 1 minus 4, 5 kali 2, 10, baru dikuadratkan. Terus ditambah dengan 2/5. Minus 4 kuadrat itu 16, 10 kuadrat itu 100. Baru ditambah dengan 2/5. Kita samakan penyebutnya jadi 100. Artinya ini harus dikali 1, ini kali 1, 5 supaya jadi 100 kali 20. Ini juga dikali 20. 16 kali 1 16, 2 kali 20 adalah 40. Jadi jawabannya adalah 56/100. Kita sederhanakan dibagi 2, 28/50. Kita bagi 2 lagi jadi 14/25. Dibagi 2 lagi jadi dibagi 2 lagi sudah tidak bisa. Berarti jawabannya 14/25. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas cara cepat untuk mengerjakan soal nomor 20, yaitu tentang luas segitiga siku-siku. Nah, dari soal yang kemarin itu diketahui segitiga siku-siku punya ukuran X, lalu X plus 2 dan X plus 4. Yang ditanyakan adalah luasnya berapa. Nah, ternyata soal ini bisa kita selesaikan dengan memanfaatkan apa yang sudah kalian tahu sebelumnya di kelas 8, yaitu tentang Pitagoras. Lebih tepatnya triple Pitagoras. Nah, apakah kalian masih ingat? Triple Pitagoras itu ada 3, 4, 5. Terus 5, 12, 13. 7, 24, 25, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai yang wajib kalian hafalkan tuh yang ini, karena ini yang sering keluar. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, dan kelipatannya. Kelipatannya itu yang kayak apa? Misalkan, ini kelipatan dari 6, 4, 5 adalah 6, 8, 10. Mereka dikalikan 2. Terus ada lagi 9, kalau dikalikan 3, 9, 12, 15. Terus kelipatannya ini berapa? 10, 24, 26. Kalau ini 14, 48, dan 50. Yang dihafalkan terutama ketiga ini. Lalu kita cek selisih dari ketiga ukuran ini. Ini adalah selisihnya 2. Ini selisihnya 2, karena kalau yang pertama X, yang kedua ditambah 2, yang kedua lagi supaya jadi 4 ditambah 2, jadi selisihnya 2. Dari sekian triple ini, mana yang selisihnya 2? Yang selisihnya 2 adalah yang ini. 6 ke 8 itu selisih 2, 8 ke 10 itu selisihnya 2. Jadi kemungkinan
nilai yang memenuhi adalah 6, 8, 10 karena sama-sama kelipatan 2. Berarti kalau di sini kalau kita mau hitung luas rumusnya apa? Alas kali tinggi bagi 2. Siapa yang alas? 6. Yang tinggi 8. Tinggal dibagi 2. 8 bagi 2 itu 4. 4 kali 6 itu 24 cm per segi. Coba soal yang kedua. Oke, cara jawabnya. Pertama, tentukan dulu di antara ketiga ini urutan yang paling kecil siapa dan yang paling besar siapa. Nah, kalau kita lihat X min 7 itu yang paling kecil, lalu yang di tengah adalah X, yang paling panjang adalah X plus 1. Coba kita hitung selisihnya. Selisih dari X plus 7 ke X itu adalah 7. Dari X ke X plus 1 selisihnya adalah 1. Nah, di antara triple ini mana yang selisihnya 7 dan 1? Ternyata ini adalah 5, 12, 13. 5 ke 12 itu selisihnya 7, 12 ke 13 itu selisihnya 1. Nah, jadi ukuran yang dimaksud dari segitiga siku-siku itu adalah 5, 12, dan 13. Jadi, kalau kita mau hitung luas, rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Siapa alasnya? 5. Tingginya siapa? 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 itu 6. 6 kali 5 itu 30 cm per segi. Selesai. Oke, untuk latihan soal, coba kerjakan soal berikut sendiri dulu. Di skip videonya. Nanti kalau sudah selesai silahkan dicocokkan kembali ke sini. Oke, kita jawab. Kita urutkan dulu ya ukurannya ya. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil itu X plus 5. Lalu X plus 2. Lalu yang paling panjang adalah X plus 3. Selisihnya berapa? Min 5 ke 2. Selisihnya 7. Lalu 2 ke 5, 2 ke 3 itu selisihnya 1. Ini mirip kayak soal yang atas, selisihnya 7 dan 1. Berarti ukuran yang dimaksud adalah 5, 12, 13. Kalau begitu, siapa alasnya? 5, tingginya 12. Luas tadi alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 5, tingginya 12 dibagi 2. Ini dibagi 2, 6. 6 kali 5, 30 cm per segi. Selesai. Oke, mungkin sedikit tambahan, kita bisa uraikan selisih dari triple Pythagoras yang sering muncul ya. Triple Pythagoras. Ini note. Kalau triplenya yang sering muncul itu 3, 4, 5. Terus kelipatannya tadi 6, 8, 10. Mungkin tambahan 1, 12, 16, 20. Terus 5, 12, 13. Terus kelipatannya itu 10, 24, 26. 7, 24, 25. Coba kita hitung selisihnya. Ini selisih 1, ini selisih 1. Terus kalau ini selisihnya 2, selisihnya 2. Kalau ini 16 ambil 12 itu selisih 4. 20 diambil 16 selisih 4. Ini selisih 7, ini selisih 1. Ini selisih 14. Yang ini selisih 2. Kalau ini selisihnya adalah 17. Lalu yang ini selisihnya 1. Nah, nanti kalau dapat soal kalian hitung selisih dari aljabarnya. Kalau kalian masih bingung menghitung selisihnya begini. Contoh X min 5 dan X plus 2. Selisihnya berapa? Itu tinggal kita kurangi. Karena mereka sama-sama X, kita ngurangi yang belakang aja. 2 dikurangi negatif 5. 2 plus 5, berarti selisihnya 7.